Hai Juragan, selamat datang di Juragan Film. Tempatnya review film yang rada enggak jelas, enggak bagus, enggak keren. Tapi semoga tetap bisa menghibur semuanya. Aslina, gimana kabarnya? Damang, semoga selalu sehat dan dapat rezeki yang berlimpah. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film live action yang diadaptasi dari manga dan anime Samurai X yang berjudul Rurouni Kenshin yang rilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang seorang samurai yang bernama Kenshin Himura yang dulunya dijuluki Hitokiri Batosai atau Batosai si pembantai. Namun setelah perang Bakumatsu berakhir, dirinya melakukan taubatan nasuha dan memilih untuk menjadi seorang pengembara. Kenshin pun berjanji tidak akan menggunakan pedangnya untuk membunuh karena takut dosa dan masuk neraka. Di perjalanannya, ia bertemu dengan gadis cantik yang memiliki sebuah dojo yang bernama Kaoru Kamiya. Berkat pertemuannya itu, ia pun akhirnya menemukan jalan hidupnya yang penuh penyesalan menjadi lebih bermakna. Hingga akhirnya ia dihadapkan dengan pilihan sulit. Apakah ia akan kembali ke jalan yang kelam atau tetap teguh pada sumpahnya? Daripada penasaran dengan perjalanan kisahnya, mending kita mulai saja ceritanya. Di awal film diperlihatkan peperangan yang terjadi antara dua kubu, yaitu kubu pendukung Shogun dan kubu pendukung pemerintahan Kekaisaran Jepang. Korban yang berjatuhan dari kedua pihak pun tak dapat terhitung. Di arena pertempuran terlihat seorang kapten dari unit ketiga Shinsengumi yang bernama Saito Hajime. Saito bertujuan terjun ke pertempuran agar dapat melawan Kenshin. Sementara itu, di sisi lain area pertempuran, Kenshin pun lagi sibuk ngurus kroco-kroco pendukung kesogunan. Ia pun dengan enjoy membantai semua musuhnya. Setelah mengalami pertempuran yang panjang dan melelahkan pun akhirnya dimenangkan oleh kubu pendukung kekaisaran, di mana itu adalah kubu dari Kenshin. Meskipun sudah dipastikan Kenshin menang telak, namun Saito enggak mengakui kekalahannya dan menantang Kenshin untuk adu bacok. Namun Kenshin yang lagi bad mood malah menancapkan pedangnya ke tanah dan dengan santuy pergi meninggalkan Saito begitu saja. Beberapa hari kemudian, di antara tumpukan jenazah yang gugur di medan perang yang ditutupi oleh salju, tiba-tiba seseorang bangkit seolah di Edo Tensei, lalu mengambil sebuah pedang yang tertancap di tanah. Ia pun dengan kemampuan khususnya mampu mengenali pedang itu yang tak lain milik Kenshin si Hitokiri Batosai. Beberapa waktu kemudian, seorang pengusaha culun tapi sadis bernama Takeda Kanryu yang tak segan menghabisi orang-orang yang menghalangi tujuannya. Ia juga menyebarkan gosip kalau Batosai si pembantai telah comeback. Ia memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ternyata Kanryu terlibat dalam jaringan pembuatan dan penyelundupan narkoboy. Di sana juga ada Megumi Takani, yaitu seorang dokter cewek yang sangat cantik. Aslina, Megumi pun terpaksa mengikuti semua rencana Kanryu demi keselamatan hidupnya. Di tempat lain terlihat Saito Hajime yang telah menjabat sebagai petugas kepolisian di Polsek Ranca Ekek. Ia bekerja untuk pemerintahan Meiji. Saat di lokasi TKP pembunuhan, ia menemukan selembar kertas yang isinya menyebutkan kalau pelakunya adalah Hitokiri Batosai. Namun Saito tidak mempercayai begitu saja kalau itu adalah perbuatan Kenshin. Karena melihat bekas luka di tubuh si korban yang berbeda dengan cara membunuh Kenshin. Di tempat lain yang tak sengaja terlihat dirinya ada di dalam poster daftar pencarian orang atau DPO. Tiba-tiba datang Kaoru yang mengira Kenshin adalah Batosai yang telah banyak membunuh orang-orang yang gak bersalah. Dengan pedang kayunya, Kaoru langsung menyerang Kenshin. Kenshin yang tak berniat melawan pun sampai akhirnya dibuat ngajungkel. Lalu Kenshin menjelaskan kalau ia hanyalah seorang musafir yang udah gak makan 3 hari 3 malam. Bohong eta mah. Kenshin pun menjelaskan kalau pedang yang ia bawa memiliki bilah tajam yang terbalik, yang berbeda dengan pedang pada umumnya sehingga tidak bisa digunakan untuk membunuh orang. Setelah itu, Kenshin pun pergi meninggalkan Kaoru. Di tempat lain, Saito menemui Kanryu di kediamannya, lalu menunjukkan surat yang berlumuran darah yang ia temukan di TKP.
Saito curiga bahwa Kanryu lah dalang dibalik semua pembunuhan yang terjadi. Namun dengan santuy Kanryu mengelak dan mengatakan kalau dia tidak mengetahui apa-apa. Sikapnya tersebut seperti sedang meremehkan dan mengolok-olok Saito. Saito mengancam Kanryu bahwa ia nggak perlu bukti buat mengungkap semua kejahatannya. Mengetahui kabar bahwa Megumi telah melarikan diri, Kanryu mengutus Jine untuk menangkap kembali Megumi hidup-hidup. Ternyata terungkap Jine adalah orang yang bangkit di tumpukan mayat saat pertempuran dulu dan mengambil pedang milik Kenshin. Dan ialah yang telah memalsukan identitasnya menjadi Batosai sang pembantai. Di kantor Polsek Ranca Ekek diperlihatkan Megumi yang telah melaporkan semua perbuatan Kanryu. Tiba-tiba Jine yang memakai identitas Hitokiri Batosai pun menyerang polsek tersebut. Menyadari dirinya yang diburu oleh bawahan Kanryu, Megumi pun berusaha untuk kabur. Jine membantai semua polisi seorang diri. Ternyata ia juga memiliki kekuatan khusus yang dapat menghipnotis dan mengendalikan rasa takut yang dimiliki musuh-musuhnya, sehingga musuhnya nggak mampu untuk bergerak. Meskipun semua polisi mati dibantai, namun Megumi berhasil menyelamatkan diri. Di tempat lain, saat Kaoru melintas di bawah jembatan, ia tiba-tiba melihat seorang polisi berjalan sempoyongan lalu terjatuh dari jembatan. Tiba-tiba Kaoru melihat Jine dan mengira kalau Jine adalah si Hitokiri Batosai. Kaoru yang sangat membenci perbuatan Jine yang sangat tidak sesuai dengan prinsip Kamiya Kenshin Ryu dan mencoret nama baik dojo miliknya yang didirikan oleh ayah Kaoru. Jine yang menghampiri Kaoru pun langsung diserang dengan menggunakan pedang kayu miliknya. Namun serangan tersebut sia-sia karena Kaoru sama sekali bukan tandingan bagi Jine. Sampai-sampai tangan Kaoru pun terluka oleh sayatan pedang Jine. Tiba-tiba dari atas Kenshin datang menyelamatkan Kaoru dan menyerahkan sapu tangan miliknya. Melihat bekas luka silang di pipi Kenshin, Jine pun menyadari kalau orang di depannya adalah si Hitokiri Batosai yang asli. Jine berusaha menggunakan jutsu hipnotis miliknya, namun hal itu sama sekali tak berpengaruh bagi Kenshin. Tiba-tiba polisi India datang dan berniat menangkap Jine. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Kenshin untuk berlari menyelamatkan diri agar tak terlibat dalam pertarungan, dan Kaoru pun mengajak Kenshin pergi ke dojo miliknya. Keesokan harinya, segerombolan bapak-bapak pengangguran gak jelas datang menghampiri dojo milik Kaoru. Mereka bertujuan ingin mengambil paksa dojo tersebut. Tentu saja Kaoru menolak kemauan mereka, sehingga membuat mereka marah dan merusak dojo milik Kaoru. Namun tanpa diduga, Kenshin yang dianggap Kaoru pengembara biasa tiba-tiba datang dan menghajar mereka semua dengan tangan kosong. Setelah menghajar mereka semua, Kenshin mengatakan kalau teknik berpedang Hitokiri Batosai adalah Hitenmitsu Ryu, yaitu teknik berpedang untuk melawan banyak orang sekaligus. Kenshin kemudian mengeluarkan pedang bermata terbalik miliknya dan menebas mereka semua tanpa ada satupun yang terbunuh. Beberapa saat kemudian, lagi-lagi polisi India datang dan menangkap para pembuat rusuh dan tak luput Kenshin pun mereka tangkap. Saat di dalam penjara, tiba-tiba Saito datang menghampiri Kenshin. Saito lalu membawa Kenshin untuk bertemu dengan atasannya yang bernama Yamagata. Yamagata menjelaskan bahwa narkoboy telah beredar dan akan menimbulkan banyak masalah. Yamagata ingin Kenshin membereskan semua kekacauan ini. Namun Kenshin menolaknya dan menjelaskan bahwa ia sudah tobat dan pedangnya tidak digunakan untuk membunuh orang. Namun Saito tiba-tiba memaksanya untuk bertarung, lalu ia pun menyerang Kenshin. Namun Kenshin sama sekali tak mau melawannya dan hanya menahan semua serangan Saito. Melihat hal tersebut, Yamagata menghentikan pertarungan tersebut. Ia pun meminta maaf kepada Kenshin dan lalu membiarkannya pergi. Di tempat lain, Yahiko Myojin yang merupakan satu-satunya murid di dojo milik Kaoru bertemu dengan Megumi. Lalu Yahiko pun mengajak Megumi ke dojo milik Kaoru. Sementara Kaoru pergi ke lapas suka miskin untuk menjemput Kenshin. Ia pun mengajak Kenshin untuk ikut dengannya ke dojo.
Di sanalah Kenshin kembali menemukan kembali tujuan dari hidupnya dan telah ada di tempat yang tepat. Keesokan harinya, saat mereka makan malam di MCD Simpang Dago, tiba-tiba Kanryu datang ke sana untuk mamam dan mencari hiburan. Megumi yang ketakutan memilih untuk bersembunyi di dapur. Kanryu yang menyadari kalau Kenshin adalah orang yang telah mengalahkan perusuh yang mengacau di dojo milik Kaoru menghampiri Kenshin. Ia pun menyodorkan segepok uang dengan tujuan mengajak Kenshin untuk bekerja padanya. Namun dengan santuy sambil mamam, Kenshin mengatakan kalau ia menolak ajakannya. Sontak hal tersebut membuatkan Ryu marah. Tiba-tiba masuk gelandangan yang baru bebas dari penjara yang bernama Sagara Sanosuke langsung berkata bahwa lebih baik uang tersebut diberikan kepadanya. Sanosuke menantang Kenshin untuk memastikan kalau ia layak untuk menerima uang tersebut. Kenshin pun menerima tantangan Sanosuke. Sanosuke mengeluarkan pedang yang sangat besar layaknya pedang milik Zabuza di serial Naruto. Tanpa segan-segan, Sanosuke langsung menyerang Kenshin. Kenshin sama sekali tak melawannya, namun ia hanya menghindari semua serangan Sanosuke. Hingga pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Kenshin karena Sanosuke sama sekali tak berhasil mengenai satu kali pun tubuh Kenshin. Di tempat lain, Gine terus melakukan pembantaian. Tak peduli korbannya itu polisi ataupun warga sipil. Saito yang kesal dengan rangkaian pembunuhan itu menyalahkan Kenshin atas semua kekacauan yang telah terjadi. Ia pun menanyakan pada Kenshin apakah pedang terbalik miliknya bisa melindungi seseorang. Saat melihat seorang wanita yang menangisi mayat suaminya, sontak membuat Kenshin teringat kembali ke masa lalunya. Kanryu yang memiliki ambisi untuk melakukan apapun dengan segala cara, membeli sebuah senjata Gatling gun. Ia berniat menghabisi semua orang yang akan menghalangi jalannya. Ia berniat memperluas perdagangan narkoba miliknya ke seluruh dunia. Ia juga berniat membangun kerajaannya sendiri. Keesokan harinya, banyak masyarakat di daerah dojo milik Kaoru mengalami keracunan. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak, wanita, dan juga lansia. Megumi yang merupakan seorang dokter memiliki firasat buruk. Ia curiga dengan air yang ada di sekitar tempat itu dan mengeceknya. Dan ternyata benar saja, rupanya air sumur milik warga telah diracuni dan ia pun curiga kalau semua ini adalah perbuatan dan rencana dari Kanryu. Dan korban yang berjatuhan pun semakin bertambah. Ia yang merupakan seorang dokter pun melakukan pertolongan pertama pada pasien yang keracunan. Berkat penanganan yang tepat dari Megumi dan yang lainnya, nyawa warga pun berhasil ditolong. Setelah kejadian itu, Megumi pun menjelaskan kepada Kenshin bahwa ia berasal dari keluarga Takani, yang merupakan keluarga dokter yang amat terhormat. Namun seluruh keluarganya telah tewas terbunuh saat terjadinya perang, dan hanya menyisakan seorang gadis kecil. Ia pun mengatakan kalau ia selama ini bekerja untuk Kanryu, yang memproduksi narkoboy dan menjadi wanita simpanannya. Semua itu ia lakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Mengetahui pelaku di balik semua kekacauan ini membuat Kenshin tak bisa tinggal diam. Ia bersama Sanosuke berniat pergi ke tempat Kanryu untuk menyerangnya. Ia juga menemui surat dari Megumi yang kemungkinan besar Megumi juga pergi menemui Kanryu seorang diri. Megumi yang sampai di tempat Kanryu mengatakan bahwa ia tak akan lagi membuat narkoboy. Dan ia pun langsung mengeluarkan sebilah pisau dan berniat untuk menikam Kanryu. Tampaknya Megumi sudah siap mati bersama Kanryu. Namun salah satu anak buah Kanryu berhasil mencegah Megumi membunuh Kanryu. Kanryu yang marah langsung memukul dan menendang Megumi hingga jatuh ngagurusuk. Sementara itu, Kenshin dan Sanosuke yang sampai di luar kediaman Kanryu pun langsung bertarung dengan krocok-krocok anak buah Kanryu. Dan pertarungan pun tak dapat terelakkan. Kanryu dengan sombong melemparkan segenggam uang dan mengatakan akan memberikan imbalan yang sangat besar kepada siapapun yang dapat membunuh Kenshin dan Sanosuke. Namun karena kekuatan Kenshin dan Sanosuke yang OP, tentu saja dengan mudah mereka berdua berhasil mengalahkan mereka semua.
Mereka berdua pun langsung menerobos masuk untuk menyelamatkan Megumi. Sanosuke dihadang oleh salah satu anak buah Kanri yang bernama Inui Banjin. Mereka pun saling menghajar dengan gaya bertarung ala Street Fighter. Mereka pun bertarung sampai nyasar ke dapur. Pertarungan pun terjadi sangat rusuh. Sanosuke yang mulai kelelahan meminta untuk menjeda pertarungan. Dengan konyol mereka pun malah berbagi makanan dan minuman yang ada di dapur. Mereka berdua pun lalu melanjutkan pertarungan tangan kosongnya. Dan pada akhirnya Sanosuke pun dapat mengalahkan Inui Banjin dengan teknik smackdown miliknya. Sementara di ruangan lain Kenshin pun dihadang oleh seorang yang memakai topeng yang bernama Jane. Namun dengan curang, Jane menggunakan senjata pistol dan menembak membabi buta sehingga membuat Kenshin terpojok. Namun berkat kecepatan dan kelincahannya, Kenshin berhasil menghindari semua tembakan Jane. Lalu Kenshin berhasil mendekati Jane dan menyerangnya. Akan tetapi, ternyata Jane juga memiliki keahlian dalam menggunakan pedang. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Jane pun terkejut melihat pedang Kenshin dengan mata pedang terbalik, atau juga disebut Sakaba. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Kenshin pun akhirnya mulai bertarung dengan serius. Ia berhasil memojokkan Jane, hingga akhirnya Kenshin berhasil mengalahkan Jane tanpa harus membunuhnya. Beberapa saat kemudian, Kenshin dan Sanosuke bergegas untuk menyelamatkan Megumi. Namun saat akan memasuki sebuah ruangan, tiba-tiba mereka dihujani oleh tembakan Gatling gun milik Kanryu. Beruntungnya mereka masih bisa menghindari tembakan tersebut. Tak berselang lama datanglah Saito untuk membantu mereka berdua. Saito menjelaskan bahwa senjata otomatis milik Kanryu hanya berfungsi satu arah. Lalu Sanosuke dan Kenshin pun berpura-pura menyerah. Hal tersebut mereka lakukan untuk mengatur strategi pengalihan agar Kanryu tidak menyadari keberadaan Saito. Lalu tiba-tiba dengan santuinya Saito berjalan menghampiri Kanryu yang telah lengah dan akhirnya Kenshin pun berhasil menyelamatkan Megumi. Megumi lalu memberitahukan mereka bahwa Kaoru berada dalam bahaya. Dan ternyata memang benar, Jine berhasil menangkap Kaoru dan membawanya ke suatu tempat dan menjadikannya sandera agar memancing Kenshin untuk datang. Dan menjadikan Kenshin kembali menjadi seorang batusai yang sangat kejam. Tak berapa lama Kenshin pun datang dan mengatakan bahwa ia tak akan menahan diri karena Jin telah melukai Kaoru. Namun bukannya takut, Jine malah lebih membuat Kenshin marah dengan menajong Kaoru. Kenshin yang marah langsung menyerang Jine dan pertarungan sengit pun tak bisa terelakkan. Namun di tengah pertarungan, Jine mengajak Kenshin karena menggunakan pedang dengan mata pedang terbalik. Namun Kenshin tak mempedulikannya dan mereka pun melanjutkan pertarungan. Terlihat Jine lebih mendominasi pertarungan dengan diperlihatkan Kenshin yang semakin terpojok dan mendapatkan beberapa luka tebasan dari pertarungan tersebut. Jine yang tak puas karena merasa bahwa jiwa membunuh Kenshin yang dulu sama sekali tak terlihat. Ia pun memprovokasi Kenshin dengan mengeluarkan sebuah jutsu kepada Kaoru dengan teknik melumpuhkan paru-paru sehingga menyebabkan Kaoru sulit untuk bernapas. Dan memberitahukan bahwa Kaoru hanya bisa bertahan 2 menit. Lalu ia memberitahukan Kenshin hanya ada 2 cara agar dapat menyelamatkan Kaoru dari penderitaan tersebut. Yang pertama adalah membunuh Kaoru, dan yang kedua membunuh Jine yang merupakan pengguna jutsu tersebut. Pertarungan pun kembali terjadi, namun di sini Jine masih menguasai pertarungan dengan terus menyerang dan memojokkan Kenshin. Namun Kenshin yang marah dan mulai serius untuk bertarung akhirnya berhasil menebas Jine sampai Jine tersungkur dan membuat kepalanya terluka. Kenshin pun lalu mengambil kuda-kuda dan hendak mengeluarkan jurus andalannya yaitu Hitenitsu Giryu Bato Jutsu Soryusen yang artinya liur ah. Dengan jurus pamungkas tersebut berhasil membuat tangan Jine patah sehingga tak bisa lagi menggunakan pedang. Kenshin pun mengambil keputusan sulit, ia pun membalik pedangnya dan berniat menghabisi nyawa Jine agar dapat melepaskan jutsu yang digunakannya kepada Kaoru.
Namun sesaat Kenshin akan menghabisi Jine, tiba-tiba Kaoru terlepas dari jeratan jutsu milik Jine. Dan ia pun berteriak mengingatkan Kenshin agar tak membunuh Jine. Kaoru tak ingin kalau Kenshin kembali menjadi pembunuh seperti masa lalunya. Lalu tiba-tiba Jine mengambil kembali pedangnya dan dengan segera menusukkan pedangnya kepada tubuhnya sendiri, sehingga menyebabkan Jine pun meninggoy. Seperti biasa, polisi India pun kembali datang untuk kesekian kalinya. Mereka lalu menangkapkan Ryu atas semua tuduhan kejahatan yang ia lakukan. Keesokan harinya, Kaoru terbangun dari boboknya. Lalu ia pergi mencari-cari Kenshin. Ia khawatir kalau Kenshin pergi dan tak akan kembali lagi. Namun ternyata Kenshin masih berada di dojo dan memutuskan untuk tetap nebeng di sana. Kaoru pun dibuat terkensin-kensin dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah seseorang mungkin memiliki masa lalu yang kelam. Namun kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Jangan hanya menyesalinya tanpa bisa memaafkan diri sendiri, namun harus memiliki keberanian untuk berubah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu saja kita harus berada di tempat dan juga bersama orang-orang yang tepat. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Mimin semakin semangat membuat kontennya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!